Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk. Nama Singosari berasal dari Singhasari, kerajaan besar pada abad ke-10 dengan rajanya yang terkenal bernama Ken Arok. Sisa kejayaannya masih bisa dilihat yaitu Candi Singosari yang masih kokoh berdiri hingga saat ini. Selamat datang di SMK Negeri 1 Singosari, merupakan sekolah kejuruan yang berdiri pada tanggal 16 Oktober tahun 1951. Deskripsi mesin diesel. Apa yang akan Anda pelajari? Deskripsi mesin diesel. Perbandingan antara mesin bensin dan mesin diesel. Bersamaan antara mesin bensin dan mesin diesel. Perbedaan antara mesin bensin dan mesin diesel. Mesin diesel dan jelaga atau karbon. Kejadian dan efek jelaga karbon, klasifikasi oli mesin untuk mesin diesel. Apa yang akan Anda pelajari? Deskripsi mesin diesel. Mesin diesel adalah mesin berbahan bakar diesel yang digunakan untuk kendaraan yang berukuran relatif besar, karena dapat menghasilkan sejumlah gaya yang besar pada kecepatan rendah. Selain itu, mesin diesel memiliki konsumsi bahan bakar yang baik dan harga bahan bakarnya murah sehingga lebih ekonomis dan menjadi pilihan populer untuk pengguna mobil pribadi. Untuk dapat melihat karakteristik dari mesin diesel secara detail, mari kita lihat perbandingan antara mesin bensin dan mesin diesel. Perbandingan antara mesin bensin dan mesin diesel. Persamaan antara mesin bensin dan mesin diesel. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, struktur dasar dari kedua mesin hampir sama. Dari gambar berikut, Anda juga dapat melihat siklus pembakaran kedua mesin juga sama. Hisap, kompresi, pembakaran, pembuangan, exhaust. Siklus pembakaran untuk mesin bensin dan mesin diesel sama. Ini mesin diesel, ini mesin bensin. Jadi, apa perbedaan antara mesin bensin dan mesin diesel? Perbedaan antara mesin bensin dan mesin diesel. Mari kita lihat masing-masing secara detail. Perbedaan antara metode pembakaran, perbedaan bahan bakar yang digunakan. Perbedaan dalam metode pembakaran. Dalam mesin bensin dan diesel, metode yang digunakan untuk membakar bahan bakar berbeda. 1. Mesin diesel. 2. Mesin engine, mesin bensin. Pada prinsipnya dilihat gambar ini sama persis. Dalam mesin bensin, percikan api memicu penyalaan api.
Dalam mesin diesel, bahan bakar terbakar melakukan pembakaran dengan sendirinya, self-ignition. Self-ignition sama seperti menuangkan minyak goreng ke dalam panci, menyalakan api di bagian bawah panci dan meninggalkannya. Saat suhu minyak goreng naik, akan menyalakan api dengan sendirinya dan mulai terbakar. Ini adalah fitur utama dari mesin diesel. Satu, membiarkan panci kontak dengan api. Dua, menghasilkan api secara alami. Perbedaan bahan bakar yang digunakan. Mesin diesel digunakan untuk mobil yang menggunakan bahan bakar diesel, sementara mesin bensin untuk yang menggunakan bensin. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, bahan bakar diesel memiliki titik nyala atau flash point yang lebih tinggi daripada bensin, serta titik pengapian ignition point yang lebih rendah. Ini bahan bakar diesel, titik nyala 50 derajat atau lebih tinggi. Sedangkan bahan bakar bensin, titik nyalanya 35-46 derajat Celcius. Titik pengapian mesin diesel 250 sampai 400 derajat Celcius. Sedangkan mesin bensin 400 sampai 500 derajat Celcius. Apa itu titik nyala, flash point? Referensi apa titik pengapian, ignition point? Dengan kata lain, bensin akan terbakar oleh api yang diperlukan, bahan bakar suhu rendah sekalipun, sedangkan solar tidak akan terbakar pada suhu normal dalam kondisi yang sama. Gasolin yang di atas, kemudian diesel, fuel diesel yang di bawah ini. Bahan bakar bensin dan bahan bakar diesel. Namun bahan bakar diesel akan menjadi yang pertama untuk menyala dengan sendiri saat temperatur bahan bakar dinaikkan. Kita lihat video animasi berikutnya. Nah, satu ada diesel, kemudian ini gasolin. Oke. Untuk alasan ini, pengapian injection terjadi pada mesin bensin menggunakan busi, sedangkan pada mesin diesel, bahan bakar diesel secara langsung dengan self-ignition. Jadi, bagaimana cara panas dilakukan? Mesin diesel 1, mesin gasolin 2. Pada mesin diesel, panas dihasilkan oleh kompresi udara. Dalam proses self-ignition, mesin diesel memerlukan bahan bakar diesel yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, bahan bakar diesel dengan kemampuan terbakar yang baik akan sangat memudahkan. Kemampuan penyalaan bahan bakar diesel, pengoperasian udara menghasilkan panas. Mesin diesel dan jelaga dalam kurung karbon, kejadian dan efek jelaga karbon. Ketika pembakaran dimulai dan mesin diesel dengan menginjeksikan bahan bakar ke dalam ruang bakar, tidak memiliki cukup waktu untuk mencampur bahan bakar dengan udara. Oleh karena mesin diesel tidak mudah menguap,
sulit untuk pencampuran dengan udara, menyebabkan terdapat konsentrasi bahan bakar. Ini mesin diesel, ini gasoline engine. Gambar ruang bakar, combustion chamber di dalam mesin. Ini gambar ruang bakar. Ya. Mesin diesel campuran bahan bakar dan udara tidak merata. Pembakaran tidak merata. 2. Mesin bensin campuran bahan bakar dan udara merata. Pembakaran lebih konsisten. Ya, bentuk gambarnya seperti ini. Ya, ini campuran yang ideal. Ini agak terkelompokkan. Oleh sebab itu, bahan bakar menjadi kekurangan oksigen. Dan ini menyebabkan pembakaran menjadi tidak sempurna hingga menghasilkan residu atau karbon. Terutama ketika menginjak pedal akselerator dengan jumlah misalnya ketika memulai atau mendaki perbukitan, di mana jumlah besar bahan bakar diinjeksikan dan menyebabkan kurangan oksigen hingga menghasilkan residu dalam jumlah yang sangat besar. Ini terjadi pada mesin diesel. Residu yang keluar tidak hanya menyebabkan polusi udara, tetapi juga memiliki efek buruk pada tubuh manusia. Oleh karena itu, disarankan untuk memeriksa emisi kendaraan yang diperlukan untuk memeriksa apakah normal atau lebih tinggi dari residu yang keluar. Caranya, ini alatnya untuk memeriksa karbon. Residu ini tidak hanya dikeluarkan sebagai gas pembuangan, tapi juga diserap ke dalam oli mesin dan menurunkan kualitas oli. Oleh sebab itulah, oli untuk mesin diesel mengandung banyak aditif. Selain itu, jika sejumlah besar jelaga masuk ke dalam oli, kausan bagian-bagian mesin akan lebih cepat dan konsumsi oli akan meningkat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memeriksakan oli mesin setiap hari. Klasifikasi oli mesin untuk mesin diesel. Kandungan belerang dan oli yang terkandung dalam solar. Karena bahan bakar diesel yang digunakan dalam mesin diesel mengandung sulfur. Asam sulfur dihasilkan dari pembakaran. Asam sulfat itu keras, buat karat pada bearing, oksidasi oli, dan menghasilkan lumpur. Oleh karena itu, oli mesin diesel diperlukan untuk memiliki pembersih clean dispersivenis untuk mencegah pembentukan lumpur dan kemampuan untuk menetralkan asam. Klasifikasi api servis untuk oli mesin diesel. Ya, CF9 oli untuk mesin diesel pengoperasian dalam kondisi yang keras dengan memperbaiki dalam hal pengurangan konsumsi dan mengurangkan deposit pada piston dibandingkan dengan standar CE. CF ini adalah oli dengan perubahan dari tipe CD dengan standar oli untuk memperbaiki kinerja secara keseluruhan. CE, oli dengan perubahan dari tipe CD dengan standar oli untuk memperbaiki kinerja secara keseluruhan, termasuk memperbaiki konsumsi oli, memperbaiki pencegahan terjadinya deposit dan mengurangi terjadinya endapan kotoran. CD, oli yang sebagian besar ditambahkan bahan pembersih di mana dapat digunakan untuk mesin diesel yang dilengkapi dengan supercharger yang beroperasi pada kondisi keras. Klasifikasi
JASO, Japanese Automotive Standard Organization, adalah organisasi standar otomotif Jepang. Di Jepang, klasifikasi layanan API umumnya digunakan sebagai standar kualitas untuk oli mesin kendaraan bermotor. Tetapi karena perbedaan desain antara mesin Jepang dan Amerika Serikat, standar kualitas untuk oli mesin lebih sesuai untuk mesin diesel buatan Jepang yang ditetapkan. DH-1. Ini baru buat untuk kendaraan yang dilengkapi dengan perangkat perawatan lanjutan seperti diesel particulate. Klasifikasi JASO untuk oli mesin diesel DH-2 didirikan pada tahun 2005. Standar oli mesin ini untuk truk dan bus yang dilengkapi dengan diesel particulate DPF selain standar DH-1. DH-1 didirikan pada tahun 2005. Standar oli mesin ini dirancang untuk kendaraan penumpang dan memiliki kinerja yang hampir sama dengan standar DH-2. DH-1, standar oli mesin untuk mesin diesel di Jepang didirikan pada tahun 2000. Itu tidak ada dalam klasifikasi API servis dan mencakup perbaikan kinerja sistem anti-aus pada sistem katup. Karena ada banyak jenis oli diesel, pastikan untuk memeriksa buku manual pemilik kendaraan untuk oli yang disarankan dan pemilihan oli yang sesuai. Klasifikasi oli mesin diesel DL-1 5W -30. Oli untuk truk ringan dengan katalis high performance dilengkapi DPR DL-1 0OW -30. Oli untuk truk ringan dengan katalis high performance dilengkapi DPR memiliki viskositas rendah dan bahan bakar yang lebih ekonomis dibanding dengan DL-15W -30. DH-2, minyak untuk bus dan truk berat dengan catatan katalis high performance dilengkapi DPR. Ini untuk model seperti Caster dan Dina. RF khusus, oli mesin diesel dengan pencegahan residu dan oksidasi yang sangat baik, serta kebersihan yang superior.